warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hafizul Bunga. Saya dari kelompok 2, di sini sebagai moderator kelompok 1. Jadi kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Konsep Dasar Sistem Komunikasi Sekuler. Pada kelompok 1, waktu depan silakan. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Nama saya Sauda, saya mulai semula, saya Nata Papahan, Saya Mando. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sejarah perkembangan dan konsep dasar sistem komunikasi seluler. Baik, latar belakang. Dulu komunikasi jarak jauh hanya bisa dilakukan lewat telepon kabel yang terikat di satu lokasi. Tapi manusia terus bergerak dan terus berpindah-pindah tempat. Dan dari sinilah kebutuhan akan komunikasi berbasis individu dan mobile menjadi sangat mendesak. Di sini ada 3 tantangan besar yang harus dipecahkan. Yang pertama ada soal mobilitas. Bagaimana cara agar kita tetap bisa berkomunikasi meski sedang bergerak. Kemudian ada yang kedua, keterbatasan spektrum frekuensi radio, di mana frekuensi jumlahnya terbatas. Jadi tidak bisa ditambah begitu saja layaknya menambah lahan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu masalah interferensi. Kalau frekuensi yang sama dipakai di tempat yang berdekatan, sinyal akan bertabrakan dan mengganggu. Jadi solusi adalah konsep sistem seluler, itu dengan membagi wilayah menjadi sel-sel kecil frekuensi yang sama bisa digunakan berulang kali di sel yang berbeda. Jadi inilah fondasi dari semua teknologi seluler yang kita kenal sekarang. Kemudian ada rumusan masalah dan juga tujuan, yaitu bagaimana tahap evolusi teknologi seluler dari generasi 1G hingga 5G. Kemudian ada apa saja komponen utama dalam arsitektur jaringan seluler, dan juga ada bagaimana konsep geometri sel frekuensi reuse dan handover menjadi kontinuitas komunikasi. Kemudian ada tujuan, yaitu menjelaskan sejarah dan perkembangan standar teknologi seluler dunia. Kemudian memahami fungsi elemen pendukung jaringan NSS dan juga NSS, dan juga menganalisis prinsip dasar operasional jaringan seluler untuk efisiensi spektrum dan mobilitas pengguna. Teknologi seluler tidak hadir dalam semalam. Ia lahir, tumbuh, dan berevolusi selama 2 tahun. Mari kita telusuri bersama perjalanannya. Pada 1G atau era analog lahir pada 1981 sampai dengan 1990. Generasi pertama mulai dikembangkan pada tahun 1981 di Eropa dan 1983 di Amerika Serikat. Teknologi yang masih bersifat analog menggunakan teknik FDMA, di mana setiap pengguna mendapatkan satu kanal frekuensi sendiri sebesar 30 kHz. Satu kanal, satu pengguna. Jadi kapasitasnya sangat terbatas. Tambah lagi tidak ada ekskripsi sama sekali. Nah, pada 2G atau era digital merupakan dasar terjadi di tahun 1991 dengan lahirnya 2G berbasis GSM, Global System for Mobile Communication. Disinilah dunia komunikasi seluler bertransformasi dari analog ke digital. Tekniknya lebih canggih, satu frekuensi ini bisa dipakai oleh 8 pengguna sekaligus menggunakan pembagian waktu dan atau DMA. Suara jadi lebih jernih, keamanan meningkat lewat ekspresi SIM card. Dan yang paling berubah budaya komunikasi lahirnya SMS. Yang ketiga 2,5G dan 2,5. Awal data internet. Kebutuhan akan internet mendorong lahirnya generasi transisi. GPRS atau 2,5G memperkenalkan paket switching di atas jaringan GSM yang sudah ada, memungkinkan browsing internet dasar lewat web dan pengiriman MMS. Kemudian DGE atau 2,5G hadir dengan modulasi yang lebih canggih, meningkatkan kecepatan hingga 384 Kbps. Kalau kamu pertama kali pakai internet di HP, judulnya delay-nya minta ampun, itu adalah era EDGE. Masuk ke era video Mobile Broadband 2001 sampai 2010. Tahun 2001 Jepang menjadi negara pertama yang meluncurkan 3G secara komersial. Teknologinya berbasis VCDFA dan mulai dibedakan bukan lagi berdasarkan frekuensi atau waktu, tapi berdasarkan kode unik. Hasilnya video call jadi mungkin, internet mencapai 2 Mbps dan lahirnya era mobil TV. Kemudian berkembang menjadi HSDPA dan HSPA Plus yang mampu menyentuh kecepatan hingga 42 Mbps setara koneksi broadband rumah saat itu.
4G LTE All IP Network 2010 sampai 2020. Tahun 2010, 4G LTE hadir dan membawa perubahan fundamental untuk pertama kalinya. Jaringan seluler benar-benar meninggalkan sirkuit switching dan sepenuhnya bermigrasi ke All IP. Bahkan layanan suara pun dikirim sebagai paket data lewat Bluetooth. Arsitekturnya lebih ramping, fungsi cerdas dipindahkan langsung ke antena yang disebut e-modem. Hasilnya, streaming HD, game online, aplikasi ojek online, belanja online, semua berkembang pesat di era 4G. 5G, Hyper Connectivity, 2020 masa depan, dan kini kita berada di era 5G yang mulai diadopsi secara komersial pada 2019 di Korea Selatan dan AS. Bukan hanya soal kecepatan yang bisa mencapai 20 Gbps, tapi juga soal latensi yang turun di bawah 1 milidetik. Dengan fitur Massive MIMO, beamforming dan network slicing, 5G dirancang untuk era baru, mobil otonom, IoT masif, bahkan operasi berbeda jarak jauh. Ini bukan sekedar update, ini adalah revolusi konektivitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar. Nah, konsep dasar, yang pertama kita masuk ke arsitektur jaringannya. Secara umum, arsitektur jaringan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama adalah mobile system atau perangkat pengguna operator. Yang kedua adalah base station system yang terdiri dari BTS dan BSS. BTS sebagai pemancar penerima sinyal dan base station control atau BSS sebagai pengontrol BTS. Yang ketiga ada network switching system atau jaringan jaringan yang mengatur manajemen panggilan, autentikasi dan penghubung antar jaringan atau mobile switching center. Pada sistem lama, satu kota hanya menggunakan satu tower besar, kapasitasnya kecil dan tidak mampu melayani banyak pengguna. Karena itu, sistem seluler membagi wilayahnya menjadi sel-sel kecil, di mana setiap sel memiliki BTS sendiri. Bentuknya heksagonal karena dapat menyusun wilayah tanpa celah dan tanpa tumpang tindih, lalu efisien secara milimetrik. Dari pembagian sel ini muncullah konsep frekuensi range, yaitu frekuensi yang sama dapat dipakai atau dapat dipakai ulang di sel lain yang jaraknya cukup jauh sehingga tidak terjadi interferensi. Untuk menentukan jarak antar sel digunakan rumus jarak Reus, yaitu G sama dengan R akar dari 3R. Semakin jauh jarak antar sel, frekuensi interferensinya juga semakin berkurang, namun kapasitasnya juga menurun. Sebaliknya, semakin kecil sel, kapasitasnya meningkat tanpa risiko interferensi yang lebih tinggi. Maka pemilihan nilai N harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Semakin kecil ukuran sel, semakin sering frekuensi bisa digunakan. Kapasitas jaringannya meningkat tanpa perlu menambah spektrum frekuensi yang baru. Karena wilayahnya dibagi menjadi banyak sel, saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel yang lain, sistem harus memindahkan koneksi PTS berikutnya agar komunikasi tidak terputus. Proses inilah yang disebut dengan handover. Handover terjadi ketika sinyal dari BTS lama melemah di bawah ambang batas tertentu, sehingga sistem secara otomatis beralih ke BTS yang memiliki sinyal lebih kuat. BTS terbagi menjadi dua. Yang pertama, hard handover, yaitu yang memutus koneksi lama sebelum menyambung ke koneksi baru. Dan yang kedua ada soft handover, yang menyambung terlebih dahulu sebelum memutus. Jadi dia lebih mulus dan digunakan di jaringan 3G. Jadi sistem komunikasi seluler bekerja melalui arsitektur jaringan yang terstruktur, pembagian wilayah menjadi sel-sel kecil untuk meningkatkan kapasitas, penggunaan low frekuensi agar tetap efisien, serta mekanisme handover untuk menjaga koneksi tetap stabil saat pengguna berpindah. Nah, baik, hari ini kita sudah menempuh perjalanan panjang mulai dari era analog 1G yang sederhana hingga era 5G yang hyper connected. Jadi, kita dapat tiga poin utama yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adalah evolusi teknologi seluler dari 1G ke 5G, bukan sekedar peningkatan kecepatan, melainkan transformasi menyeluruh dari analog ke digital, dari sirkuit switching ke All IP, dan dari suara sejauh ekosistem konektivitas yang melibatkan miliaran perangkat. Yang kedua, efisiensi spektrum adalah kunci potensial teknik akses dari SDMA di era 1G ke TDMA di era 2G, ke CDMA di era 3G, hingga FDMA di 4G dan 5G. Semua ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya frekuensi yang terbatas agar bisa melayani semakin banyak pengguna. Dan yang ketiga, ada tiga pilar utama sistem seluler tetap relevan dari generasi ke generasi, yaitu geometri heksagonal untuk efisiensi cakupan, frekuensi reuse untuk meningkatkan kapasitas, dan handover untuk menjaga mobilitas pengguna. Demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman baru tentang teknologi dan memahami kita di setiap hari. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan materi dengan baik dan jelas. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata,
Saya tutup pertama nomor 1 dengan salam. Assalamualaikum